wabarakatuh. Halo semuanya, pemirsa setia TV UPI, berjumpa lagi dengan Ibu, yaitu Bu Nani Kurniasi dalam pembelajaran IPS. Nah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat selalu. Dan ingat ya, di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa tetap melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh di TV UPI Edukasi Generasi. Nah, anak-anakku, khususnya yang duduk di kelas 8 SMP, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang ada di bab 4, yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, pada materi kali ini, kalian diharapkan dapat memahami tujuan dari materi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalian dapat mengetahui siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat memahami pengertian kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga, kalian dapat memahami latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Dan yang keempat, kalian dapat mengetahui siapa saja tokoh penjelajahan samudera yang sampai ke Indonesia. Anak-anakku, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang bangsa Barat, ada yang tahu nggak ya? Siapa sih yang dimaksud dengan bangsa Barat? Terus, mengapa ya mereka datang ke Indonesia? Dan kira-kira apa ya tujuan mereka datang ke Indonesia? Nah, siapa nih yang tadi penasaran tentang siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Nah, baiklah anak-anakku, yang dimaksud dengan bangsa Barat adalah bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudera dan kemudian melaksanakan praktik kolonialisme dan imperialisme dengan menduduki bangsa-bangsa di belahan timur dunia, terutama di kawasan. Tadi sudah disebutkan tentang kolonialisme dan juga imperialisme. Nah, pemirsa TV UPI di sini, ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Ya, betul sekali. Yang dimaksud dengan kolonialisme itu adalah paham penjajahan untuk memperluas atau ekspansi wilayah kekuasaan, baik wilayah dagang maupun wilayah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan imperialisme adalah politik menjajah negara lain untuk kepentingan dagang, industri, dan juga modal. Anak-anakku, Ibu mau nanya nih, kalau dari Eropa ke Indonesia jauh nggak ya? Nah, pada masa sekarang, perkiraan lama perjalanan dari Jakarta ke London dengan menggunakan pesawat terbang itu kurang lebih 20 jaman loh. Coba sekarang kalian bayangkan, jika perjalanan tersebut menggunakan kapal layar dan harus mengarungi samudera luas dengan hanya mengandalkan kekuatan angin atau paling tidak menggunakan mesin uap, kira-kira berapa lama ya sampainya? Dari pertanyaan Ibu tadi, tentunya kalian bisa bayangkan bahwa perjalanan dari Eropa ke Indonesia bukanlah suatu usaha yang mudah. Para penjajah samudera tersebut harus rela mengorbankan waktu, tenaga, materi, bahkan mungkin nyawa mereka. Coba kalian bayangkan, jika perjalanan tersebut menggunakan kapal layar dan harus mengarungi samudera luas dengan hanya mengandalkan kekuatan angin atau paling tidak menggunakan mesin uap, kira-kira berapa lama ya sampainya? Nah, dari pertanyaan Ibu tadi, tentunya kalian bisa bayangkan bahwa perjalanan dari Eropa ke Indonesia itu bukanlah suatu usaha yang mudah. Para penjelajah samudera tersebut harus rela mengorbankan waktunya, tenaga, materi, bahkan mungkin nyawa mereka. Usaha yang dilakukan mereka tentunya bukanlah tanpa tujuan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa sehingga mereka melakukan penjelajahan samudera yang sangat beresiko. Nah, mulai tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa Eropa melalui jalur laut.
mereka yang pernah menduduki Indonesia antara lain ada Portugis, kemudian ada Spanyol, kemudian Inggris, dan juga Belanda. Adapun yang melatar belakangi mereka melakukan penjelajahan samudera adalah yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah munculnya teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi ini bulat. Selanjutnya ada juga penemuan kompas, di mana dengan penemuan kompas ini para penjelajah samudera bisa menentukan arah dan juga tempat mereka berada di tengah lautan luas. Yang kedua adalah revolusi industri. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia didukung juga oleh adanya revolusi industri. Awalnya, bangsa tersebut kesulitan mendatangi Indonesia karena transportasi yang terbatas. Namun, perkembangan revolusi industri berhasil melahirkan penemuan baru seperti mesin uap. Teknologi tersebut pun kemudian memudahkan bangsa barat untuk melakukan pelayaran ke Indonesia. Yang ketiga adalah kisah perjalanan Marco Polo. Kesuksesan Marco Polo yang berhasil melakukan penjelajahan samudera menginspirasi para penjelajah Eropa lainnya untuk melakukan kesuksesan atau untuk melakukan dan mendapatkan kesuksesan yang sama. Dan yang keempat, itu dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Dan kebijakan dari Kekaisaran Turki Utsmani tersebut dianggap mempersulit bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah ke Konstantinopel. Dan hal itulah yang kemudian mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera dan untuk datang langsung ke sumber rempah-rempah, yaitu salah satunya ada di Nusantara. Dan yang terakhir adalah munculnya atau adanya motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan juga gospel. Melihat potensi dan kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya hanya bertujuan untuk mencari rempah-rempah, kemudian memiliki tujuan lain, yaitu pertama tadi disebutkan bahwa gold. Gold itu mencari kekayaan, salah satunya adalah dengan mendapatkan rempah-rempah sebanyak mungkin dan menjualnya kembali di pasar Eropa. Pada saat itu harga rempah-rempah sangat mahal, bahkan sebanding dengan harga emas. Tak heran jika rempah-rempah pada saat itu dikenal juga dengan sebutan emas hitam. Yang kedua adalah glory. Glory itu artinya mendapatkan kejayaan. Pada masa itu, di kalangan bangsa Eropa berkembang suatu pemahaman bahwa negara yang paling berjaya adalah negara yang memiliki daerah jajahan atau kekuasaan terluas. Dan yang terakhir yaitu adalah gospel. Gospel artinya menyebarkan ajaran Nasrani. Menyebarkan ajaran Nasrani di daerah baru yang mereka kuasai. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas tentang negara-negara mana saja yang pernah menguasai Indonesia. Dan yang pertama, kita akan membahas dua negara yang dianggap sebagai pelopor penjelajahan samudera, yaitu Portugis dan juga Spanyol. Sebelum mengadakan ekspedisi penjelajahan samudera, dibuatlah perjanjian Tordesillas antara Portugis dan juga Spanyol. Perjanjian tersebut adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas pada tanggal 4 Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi duopoli eksklusif antara Spanyol dan juga Portugis. Adapun tujuan dari perjanjian itu adalah agar tidak terjadi bentrokan di antara dua negara besar antara Spanyol dan juga Portugis tersebut.
Nah, isi dari perjanjian Tordesillas adalah Portugis berlayar ke timur mengitari pantai barat Afrika dan Spanyol berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisinya pada tahun 1487 ke arah timur di bawah pimpinan Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias memulai pelayarannya dari Lisabon, ibu kota Portugis, kemudian mengambil rute menyusuri pantai barat Afrika, dan kemudian pada akhirnya dia sampai ke ujung selatan benua Afrika. Ekspedisi selanjutnya kemudian dilakukan oleh Vasco da Gama. Pada Juli 1497, ia berangkat dari pelabuhan Lisabon berlayar menyusuri pantai timur Afrika. Kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi Lautan Hindia, dan pada tahun 1498 rombongan Vasco da Gama ini sampai di Calicut dan Goa di pantai barat India. Tokoh penjelajah samudera dari Portugis yang berhasil mencapai kepulauan Indonesia adalah Alfonso de Albuquerque dan Antonio de Abreu. Pada tahun 1512, Alfonso tiba di Maluku, sementara Antonio de Abreu ini menemukan Pulau Timur dan mencapai kepulauan Banda, Ambon, dan juga Serong. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Nah, sejak saat itu bangsa Portugis mulai memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate, dan kekuasaan Portugis di Maluku pun berlangsung cukup lama, yaitu sekitar tahun 1512 sampai 1641. Bangsa yang kedua adalah Spanyol. Spanyol memulai ekspedisinya yaitu pada tahun 1492 yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Christopher Columbus kemudian berlayar ke arah barat dan kemudian sampai di Kepulauan Bahama. Columbus ini dianggap sebagai penemu benua Amerika. Nah, ekspedisi berikutnya itu di bawah pimpinan Ferdinand de Magalhães bersama Kapten Juan Sebastian Elcano, yang kemudian sampai di Kepulauan Masava, Filipina pada tahun 1521. Magalhães kemudian terbunuh karena terjadinya peperangan di Filipina. Kemudian penjelajahan pun dilanjutkan oleh Sebastian Elcano dan sampailah di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan mereka disambut baik oleh masyarakat Tidore dan menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk melawan kerajaan Ternate. Kedatangan Spanyol di Maluku menjadi ancaman bagi Portugis, dan Portugis serta Spanyol pun terlibat persaingan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Untuk mengatasi pertikaian tersebut, pada tahun 1529 kemudian dilakukanlah Perjanjian Saragossa, di mana perjanjian ini berisi pertama, bumi dibagi atas dua pengaruh yaitu bangsa Spanyol dan juga Portugis. Dan yang kedua, wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina. Dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasilia ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Lewat perjanjian Saragossa ini, akhirnya Kapten Sebastian Elcano harus membawa rombongannya meninggalkan Indonesia dan kembali ke Filipina. Pertemuan Portugis dan Spanyol ini sekaligus membuktikan kebenaran dari teori heliocentris dari Copernicus yang menyatakan bahwa bumi ini memang bulat. Negara yang ketiga adalah Inggris. Pada tahun 1577, Francis Drake berlayar meninggalkan Inggris ke arah barat mengikuti rute Spanyol dan kemudian tiba di Ternate pada tahun 1579. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan kantor dagangnya di sana yaitu EIC. Ekspedisi Inggris ke Nusantara berikutnya kemudian dipimpin oleh Henry Middleton yang mendarat di Banten pada tahun 1604. Inggris berhasil mengadakan kerjasama yang baik dengan kerajaan Banten.
Dan Banten kemudian mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagangnya dan juga bentengnya di sana. Negara yang keempat itu adalah Belanda. Sama halnya dengan bangsa Eropa lainnya yang datang ke Indonesia, awalnya Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Indonesia yang terkenal. Dan pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur dan pada tanggal 27 Juni 1596, ekspedisi Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pun tiba di Banten. Dan penerimaan penduduk awalnya bersahabat, tetapi setelah beberapa tabiat kasar yang ditunjukkan oleh awak kapal Belanda, Sultan Banten bersama petugas Portugis di Banten pun mengusir kapal Belanda tersebut. Nah, kedatangan Cornelis de Houtman ke Indonesia kemudian disusul oleh ekspedisi-ekspedisi Belanda lainnya, sampai akhirnya Belanda berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Dan untuk mencegah persaingan tidak sehat antar para pedagang Belanda tersebut, akhirnya dibentuklah Persekutuan Dagang Hindia Belanda yang diberi nama VOC. Pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Dari serangan tersebut, Portugis akhirnya mundur ke Timur Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuk atas penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, anak-anakku, kalian tadi sudah melihat penjelasan dari Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar ya. Insya Allah Ibu akan menjawabnya. Anak-anakku, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bangsa Barat adalah bangsa yang berada di belahan bumi bagian barat, yaitu orang yang berasal dari benua Eropa dan juga benua Amerika. Mereka melakukan penjelajahan samudera dan kemudian melaksanakan praktik kolonialisme dan imperialisme di belahan bumi bagian timur, yaitu benua Asia. Dari penjelasan tadi juga dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama dari kedatangan mereka adalah rempah-rempah. Baiklah anak-anakku, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa memotivasi kalian untuk mencari dan menggali lagi materi ini secara lebih mendalam. Dan semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa berguna bagi kalian baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya hanya di TPUP. TPUP Edukasi Generasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.